Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali ibu-ibu di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Sekalipun kita tetap kembali masih di dalam ibadah online, tapi kita percaya kalau kita buka hati untuk mendengar firman Tuhan, maka kita akan diberkati pada sore hari ini. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa di sini dikatakan setiap kita adalah orang-orang yang menjadi batu hidup, menjadi elemen atau menjadi bagian di dalam Tuhan, di dalam melayani Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita menjadi batu hidup, menjadi bagian di dalam pembangunan tubuh Kristus, yaitu hidup di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara, sebagai gereja Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan tidak terlepas dari 3 hal, yaitu tantangan hidup, bahkan juga ujian dan pencobaan, dan juga peperangan di dalam kehidupan ini. Tetapi yang Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita diminta agar kita berjuang untuk mempertahankan iman kita kepada Yesus, untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, banyak ujian, bahkan ada peperangan yang harus kita hadapi. Yang Tuhan mau bagaimana kita menjadi orang-orang yang stabil. Artinya stabil di dalam kerohanian kita kepada Tuhan. Menjadi stabil, rohani yang stabil itu adalah rohani yang kuat, rohani yang teguh, rohani yang memiliki pandangan ke depan kepada iman percaya kita kepada Kristus. Nah, untuk itu, itulah yang dituntut oleh Tuhan ketika kita sudah mengenal Dia. Ketika kita sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan menginginkan kehidupan kita, kehidupan yang kuat di dalam Tuhan, yang stabil, yang tetap dan tidak berubah-ubah, sekalipun menghadapi tantangan, ujian, bahkan peperangan. Sebab hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kehidupan kita tidak selamanya hidup seperti berada di jalan tol yang lurus bebas hambatan. Tetapi banyak kali kita juga berada di jalan yang berliku-liku, bahkan naik dan turun. Tetapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki kestabilan rohani di dalam Tuhan, untuk tetap menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan semua itu akan teruji ketika kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini.
Tadi dikatakan bahwa kita di dalam 1 Petrus 2, setiap kita adalah batu hidup. Artinya kita menjadi elemen atau menjadi bagian di dalam pembangunan rohani kita di dalam tubuh Kristus. Artinya bagaimana kita tetap ada di dalam Tuhan, sekalipun ada banyak tantangan, ujian, dan peperangan yang kita hadapi. Nah, saudara, kita lihat di dalam bagaimana tantangan itu seringkali kita hadapi. Sebagaimana di Ayub dikatakan, Ayub 1, Ayub 7, ayatnya yang ke-1 kita lihat di sana. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti orang upahan? Jadi memang mau tidak mau kita harus menerima keadaan itu. Sekalipun kita mungkin berkata bahwa kita sudah berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Tetapi di dalam Ayub ini bahwa hari-hari manusia itu memang seperti orang upahan dan bergumul. Orang yang bergumul, orang yang bekerja, orang yang berjuang itu di sini dikatakan seperti orang upahan. Orang upahan itu ketika dia berjuang, ketika dia bekerja, dia selalu berpikir bahwa apa yang saya lakukan akan mendapatkan upah, akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Artinya kalau kita stabil, penyertaan, pengiringan kita kepada Tuhan tetap tidak berubah. Sekalipun ada masalah, tantangan, tidak berubah. Maka dikatakan kita menjadi orang-orang yang memiliki tingkat kedewasaan rohani yang baik. Atau kita memiliki kestabilan rohani yang baik. Sebab memang kita harus menghadapi pergumulan. Kata Ayub bahwa hidup manusia itu harus bergumul. Berarti tidak ada manusia yang gak bergumul. Tidak ada manusia yang tidak punya persoalan. Semua manusia, baik itu kaya, miskin, susah, senang, berpendidikan atau tidak berpendidikan, orang kota atau orang desa, dia memiliki pergumulan. Sekalipun itu hamba Tuhan, selama dia masih manusia, dia memiliki pergumulan. Tetapi bagaimana dia mengatasi pergumulan itu? Inilah yang dikatakan bahwa kita harus memiliki tingkat kestabilan rohani yang baik. Artinya orang yang stabil itu dia tidak goyah. Dia tetap memandang kepada Tuhan. Tidak mudah mengiringi perjalanan di dalam pergumulan setiap manusia. Tetapi itulah yang dikatakan Tuhan bahwa kita tidak bisa keluar dari situ. Kita tidak bisa keluar dari situ, tetapi bagaimana kita harus mengatasi pergumulan itu dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara, bahwa Ayub ini mengalami ujian, kita tahu ya bagaimana dia rasakan, tetapi dia selalu berpaling kepada Tuhan. Sehingga bukan tidak sedikit dia meninggalkan teman-temannya. Karena dia merasa bahwa teman-temannya banyak kali tidak mengerti dia. Bukan berarti
Tidak ada yang support, ada yang tidak mengerti. Dan dia mengambil keputusan, dia meninggalkan teman-temannya. Dan dia perkuat imannya tetap kepada Tuhan. Dia tetap dekat kepada Tuhan. Walaupun harus berjuang untuk itu. Karena dia tahu dan dia percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan jalan keluar. Sehingga dia perhatiannya hanya kepada Tuhan. Dan dia tidak pernah berpaling dari Tuhan. Dia tetap memandang Tuhan. Saudara, ini satu hal yang luar biasa yang kita perlu pelajari ya. Dan ini mungkin kita gampang mengatakannya, tetapi tidak mudah untuk melakukannya. Tapi saya percaya kita belajar kepada Ayub bahwa hidup manusia itu memang bergumul di dunia ini. Tetapi bagaimana kita mengatasi pergumulan itu, ya satu-satunya kita harus memiliki tingkat rohani yang stabil, yang tetap, yang terus kokoh, yang terus kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak berpaling kepada perkataan-perkataan manusia, tetapi kita selalu berpaling kepada Tuhan. Artinya perkataan Tuhan atau firman Tuhan, itulah yang akan membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Sebab orang yang berpaling kepada Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu apapun keadaannya, apapun perkataan orang, dia tidak peduli dengan perkataan orang, tetapi dia peduli kepada perkataan Kristus. Sebab dia mengasihi Tuhan. Orang yang berpaling kepada Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga ketika ada pergumulan, bukan berarti dia tidak bisa merasakan kesusahan atau kesakitan. Dia akan merasakan hal itu. Tetapi bagaimana mengatasinya? Di sini Ayub katakan bahwa dia berpaling hanya kepada Tuhan. Artinya mata hatinya, mata rohaninya hanya tertuju kepada Tuhan. Sebab dia mengasihi Tuhan. Saudara, kalau Anda mengasihi Tuhan, apapun keadaan Anda akan tetap mencari Tuhan. Anda akan tetap beribadah kepada Tuhan. Memang suasana kondisi saat ini, banyak kali kita terbatas, banyak kali ya menakutkan ya. Tetapi ketika hati Anda tetap berpaut atau berpaling hanya kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan itu hanya memandang kepada Tuhan. Hanya tertuju kepada Tuhan, sehingga bukan berarti Anda tidak takut akan virus corona, tetapi Tuhan adalah Allah yang dapat mencegah, dapat melindungi kita dari setiap persoalan-persoalan yang akan mungkin menggerus atau merusak atau melemahkan iman percaya kita. Dan kita tetap memandang bahwa Tuhan itu besar. Puji Tuhan. Hal yang kedua, kita lihat di dalam tentang pencobaan. Kalau tadi adalah tantangan, bagaimana ketika kita menghadapi tantangan, kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong. Puji Tuhan. Kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 12.
Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tadi saya katakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan, ketika ada pergumulan, dia tidak larut di dalam hal itu. Sekalipun sebagai manusia merasakannya. Tetapi imannya membangkitkan semangatnya untuk mendekat kepada Allah. Karena dia mengasihi Tuhan. Nah, di ayat ini, ketika kestabilan itu akan diuji ketika ada pencobaan. Sebab itu Yakobus 1:12 di sini dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara, kalau kita bicara tentang logika manusia, ketika kita menghadapi keadaan yang buruk atau keadaan yang tidak menyenangkan, satu hal yang rasanya susah ya untuk bilang bahagia. Tetapi firman Tuhan ini, Yakobus katakan berbahagialah. Artinya bagaimana iman kita itu, tingkat kedewasaan rohani kita di sini diuji. Apakah kita mampu mengatasi pencobaan yang datang kepada kita? Sebab dikatakan, sebab orang yang bertahan di dalam ujian akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Jadi ada ketika orang bertahan itu bukan karena bertahan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia bisa bertahan karena pandangan rohaninya tertuju kepada Tuhan. Artinya tadi dikatakan setiap orang yang menghadapi pencobaan, dia tidak memandang kepada Tuhan, tetapi memandang kepada upah. Upah yang kita akan raih adalah upah bagaimana mendapatkan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu bukan manusia yang dapat memberikannya, tetapi hanya Tuhan yang dapat memberikannya. Jika kita dapat bertahan di dalam ujian dan pencobaan. Saudara, kalau mata rohani kita, atau kalau kita berpikir bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong kita, dan kemudian apa yang kita pertahankan, apa yang kita perjuangkan di dalam iman percaya kita, membuat iman ini menjadi stabil. Menjadi stabil artinya menjadi kuat di dalam Tuhan, menjadi tidak bergerak, menjadi tetap di dalam Tuhan. Orang manusia boleh menilai dengan berbagai macam perkataan, tetapi ketika kita bertahan di dalam Tuhan dengan segala hal yang kita hadapi, sebab kita percaya ada upah
ada upah yang besar, yaitu upah yang dijanjikan Allah, mahkota kehidupan. Jadi kestabilan rohani bisa kita raih jika kita menerima dan mengucap syukur. Dan di sini dikatakan Yakobus, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Wow. Jadi ini yang harus kita kejar dan ini yang harus kita perjuangkan untuk terus memandang kepada Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang stabil. Stabil di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetap mengiring Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan. Sebab orang yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupan. Bukan mahkota yang fana, tetapi mahkota kehidupan kekal bersama Tuhan. Wow, ini berkat yang selalu harus kita ingat. Sebab itu untuk menjadi stabil rohani kita, maka kita harus bertekun dan harus berjuang di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan kita baca lagi di dalam, kita mundur atau naik ke atas, di dalam Yakobus 1, tetap masih di Yakobus 1 ayatnya kedua. Saudara-saudaraku, tetap Yakobus 1 ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ujian imanmu akan menghasilkan ketekunan. Jadi ketika kita dapat mengatasi masalah, dapat mengatasi ujian dengan ketekunan kita kepada Tuhan, maka dikatakan kita menghasilkan iman yang stabil, iman yang kuat, iman yang teguh. Dan itu bisa terjadi kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sebab ganjaran daripada mengasihi Tuhan adalah mendapatkan hal yang adil dari Tuhan. Luar biasa. Keadilan itu hanya datang dari Tuhan. Memang tidak mudah untuk menjadikan masalah, ujian, pencobaan menjadikan satu kebahagiaan. Tetapi yang membuat kita bahagia sebab ada Tuhan bersama dengan kita. Sehingga kita akan mampu terus berjalan. Tidak peduli dengan kata orang apa, tetapi kita yang peduli bahwa perkataan Tuhan ya dan amin. Sehingga dikatakan kita mampu untuk berbahagia. Kita mampu untuk menerima, kita mampu untuk mengampuni, kita mampu untuk memaafkan, kita mampu mengatasi segala ujian itu. Sehingga benar dikatakan Yakobus itu kita akan berbahagia. Artinya berbahagia sebab kita mampu mengatasi. Sebab kita mampu mengatasi ujian itu. Sebab kita mampu mengatasi masalah itu. Bagaimanapun prosesnya itu,
ketika kita mengalami itu pasti prosesnya luar biasa. Sama dengan orang yang bikin roti ya, bikin cake atau bikin kue, diaduk-aduk, mungkin disiram air, dihancurkan. Tetapi itu prosesnya. Ketika dia sudah selesai, dia menghasilkan satu hal yang indah. Ketika kita buat kue atau roti, setelah dicampur, diaduk dengan berbagai hal atau teknik pembuatannya, tetapi pada akhirnya dia akan menghasilkan satu roti yang mungkin baik, kue yang enak, seperti itu. Sama dengan saudara dan saya, ketika kita menghadapi ujian dan persoalan, jika kita stabil, maksudnya jika kita tetap ada di dalam Tuhan, maka kita akan dapat mengatasi itu. Ketika kita dapat mengatasi itu, maka dikatakan, Yakobus ini katakan benar, kita akan berbahagia. Susah, saudara. Tetapi hanya Tuhan yang bisa memberikan itu. Sebab itu ya, benar Yakobus bilang, jika kita dapat mengatasi berbagai pencobaan, maka kamu akan menghasilkan ketekunan. Ada pelajaran di sini bahwa ketekunan itu bisa terjadi ketika ada persoalan. Dan akan menghasilkan buah, yang buah itu membawa kita matang di dalam rohani kita kepada Tuhan. Jadi orang yang matang rohaninya, orang yang memiliki buah rohani yang baik itu, dia tidak akan goyah. Mungkin dia babak belur mengatasi hal itu, tetapi dia akan tetap berdiri. Dia tetap akan melayani Tuhan. Dia tetap akan beribadah kepada Tuhan. Dia tetap akan mengasihi Tuhan. Bagaimanapun keadaannya, dia tetap berjuang untuk itu. Itulah yang dikatakan bahwa kita memiliki kestabilan rohani yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu benar bahwa kita berjuang untuk kita bisa berbahagia. Sebab dikatakan kalau hal yang kita kejar itu kan bukan perkara duniawi, bukan perkara harta benda duniawi, tetapi perkara di atas, yaitu upah yang dari Tuhan, mahkota kehidupan. Wow, satu berkat saudara pada sore hari ini buat saya dan saudara, bagaimana kita terus mengiring akan Tuhan apapun yang terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-25. 1 Korintus 29 ayatnya yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Inilah perjuangan bahwa ketika kita mengambil bagian di dalam pertandingan,
Ini yang dialami oleh Rasul Paulus ya. Pertandingan iman kepada Tuhan, kepada Kristus. Demikian saudara dan saya, kita masih dalam arena pertandingan. Belum selesai. Kita belum selesai. Masih dalam arena pertandingan itu. Yang dikatakan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Tidak mudah juga menguasai diri dalam segala hal. Ya. Mungkin kalau semuanya aman, orang akan menjadi tenang. Tetapi ketika mungkin Anda dipojokkan dengan satu kondisi, Anda mungkin bisa tenang juga. Tetapi ketika Anda dimaki-maki oleh orang, nah ini ujian saudara. Kalau iman saudara lagi kuat, mungkin Anda akan diam saja. Tetapi ketika iman Anda lagi drop, Anda mungkin bisa juga menjawab. Atau Anda bisa juga marah. Dan ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan manusia. Sebab itu manusia itu kan kadang naik, kadang turun. Nah, pada sore hari ini kita diajar untuk memiliki kestabilan rohani. Dan saya pun belajar untuk ini. Saudara dan saya belajar untuk ini. Kembali ayatnya, tiap-tiap orang, ayat ke-25, 1 Korintus 9 ayat 20. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi menguasai diri dalam segala hal itu, dalam segala situasi, dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan dikasihi atau dicaci, Anda tetap dapat menguasai diri. Wow. Luar biasa. Saya akui seringkali saya jatuh di sini. Tetapi puji Tuhan, ketika datang lagi kepada Tuhan dan mendengar firman, kembali membuka firman, membaca Alkitab, beribadah lagi kepada Tuhan, kita mulai disegarkan dan kembali hidup takut kepada Tuhan. Ya, kita harus akui ketika kita salah, kita harus akui kita bersalah. Tetapi itulah manusia. Kadang kita bisa baik, kadang kita bisa jatuh. Tetapi di sini yang Tuhan mau, firman ini datang kepada saudara dan saya pada sore hari ini. Dikatakan kita harus mengambil bagian dalam pertandingan. Sekarang kita masih bertanding. Kita belum selesai bertanding. Kita masih bertanding di dalam mengarungi proses kehidupan ini. Tetapi yang Tuhan mau, bagaimana kita stabil di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam mengambil bagian dalam pertandingan itu kita dapat menguasai diri. Sebab kita bertanding bukan untuk mendapatkan mahkota yang fana, tetapi kita bertanding untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sekali lagi saya katakan bahwa kita bertanding bukan untuk mendapatkan mahkota yang fana, artinya bertanding secara
duniawi, tetapi kita bertanding secara rohani. Bagaimana iman percaya kita itu tetap teguh, tetap stabil untuk mendapatkan mahkota yang abadi atau mahkota yang kekal. Dan inilah yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Hanya dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, kita akan meraih itu. Kita masih bertanding. Saudara, orang yang bertanding itu, kalau kita lihat satu contoh bertanding di dalam main basket misalnya, ya. Sekalipun dia sudah hebat, dikatakan bahwa dia itu orang yang jago untuk memasukkan bola, tapi kadang-kadang juga tidak masuk. Tetapi apa yang dilakukan, yang dia lakukan adalah terus bertanding untuk supaya dia bisa memasukkan bola itu ke ring. Dan proses itu di dalam pertandingan itu berjalan. Dia harus lari dengan kuat. Mungkin kadang-kadang disikut oleh orang. Mungkin kadang-kadang badannya sampai bisa jatuh untuk meraih bola itu. Tetapi dia terus berjuang. Demikian juga dengan saudara dan saya. Di dalam mengiring akan Tuhan. Mungkin kita jatuh bangun di dalam hal itu. Keadaan-keadaan yang mungkin seringkali membuat kita lemah iman. Tapi saya mau katakan saudara di sini, biarlah kita tetap memandang kepada Tuhan, bahwa yang kita mau raih itu bukan mahkota yang fana, tetapi ada mahkota kehidupan, yaitu mahkota abadi. Itu yang kita harus terus ingat, bahwa keselamatan itu diperjuangkan bukan kepada suami, istri, anak atau siapa, tetapi bagaimana engkau berjuang di dalam Tuhan untuk tetap stabil. Apapun yang terjadi, apapun yang datang di dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Di ayat ke-26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Inilah tantangannya. Ujian terhadap Paulus ini. Sebab itu dia terus fokus kepada Tuhan. Dia nggak peduli apa yang orang nilai, tetapi dia mau bahwa di dalam kehidupannya, di dalam iman percayanya kepada Tuhan, dia tetap percaya. Dan dia tetap melayani, dia tetap menabur, dia tetap memberitakan firman, dia tetap menginjil. Sebab di situ dia mau menyatakan bahwa dia hanya berharap kepada Tuhan dan dia mengasihi Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita lihat Paulus, ya saudara, bagaimana kita sudah baca, pelajari, untuk mempertahankan imannya kepada Tuhan, itu tantangannya luar biasa. Ya. Banyak hal yang mungkin kalau secara manusia dia sudah drop. Dulu waktu belum mengenal Tuhan kayaknya hidupnya lebih baik. Tetapi setelah mengenal Tuhan, banyak hal yang dia alami tidak baik. Tetapi satu hal dia percaya bahwa Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang hidup, yang mampu mengubah hatinya untuk bisa berbahagia ketika dia mengalami pencobaan. Sebab tujuannya atau pertandingan yang dilakukan itu di dalam kehidupannya selama dia melayani Tuhan adalah upah
mendapatkan mahkota kehidupan. Dan itu hanya diberikan oleh Tuhan, manakala kita memiliki kestabilan rohani di dalam Tuhan. Jadi saudara, memang kita sebagai anak Tuhan, tadi di pertama saya sudah katakan, semuanya itu nggak berjalan seperti jalan tol. Tapi kalau kita menyadari hal itu, bahwa kita masih dalam arena pertandingan dan terus belum berakhir, dan terus berjuang untuk itu, untuk kita tetap stabil di dalam Tuhan. Artinya bahwa kita harus setia sampai Tuhan datang. Kita harus setia sampai akhir hidup kita. Bahkan kalau kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat yang 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan katakan kepada jemaat yang ada di Smyrna, jemaat ini adalah jemaat yang dikatakan Tuhan, mereka adalah miskin, tetapi dia kaya. Mungkin secara jasmani mereka miskin, tetapi secara rohani mereka kaya. Mereka memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Pandangan rohaninya tertuju hanya kepada Tuhan. Artinya dia tidak bergoyah, tidak bergerak. Ketika dia menghadapi proses itu, banyak yang terjadi, tetapi imannya dia tetap memandang kepada Tuhan. Sehingga dikatakan di sini bahwa Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu kalau jemaat ini dalam keadaan kesusahan. Kalau kita baca di ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Banyak hal yang mungkin datang menggoda iman mereka. Dia bilang, lah kamu anak Tuhan, tapi kamu hidupnya susah. Kamu anak Tuhan, tapi kenyataan yang kamu alami, hidup kamu miskin. Tetapi firman Tuhan ini katakan di ayat ke-8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Seringkali orang-orang atau iblis itu menggoda pikiran kita, mata kita, perasaan kita, untuk kita menjadi lemah, untuk kita menjadi lemah, sehingga iman ini bisa goyah. Bisa saja iblis menggoda, ya kamu ikut Tuhan, hidup kamu seperti itu, hidup kamu susah. Tetapi firman Tuhan ini katakan, yang awal dan yang akhir, yang mati dan bangkit, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dia tahu.
Dia tahu keberadaan saudara dan saya. Dia tahu ketika kita susah dan senang. Dia tahu. Jadi Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu keberadaan saya dan saudara. Sekalipun mungkin miskin secara jasmani, tetapi penilaian Allah kepada jemaat yang di Smyrna ini, dia kaya. Dia kaya akan pengetahuan rohaninya. Dia kaya akan imannya kepada Tuhan. Sekalipun iblis seringkali menggoda. Iblis kalau menggoda saudara bisa membuat orang jatuh, bisa membuat orang jadi gila, bisa membuat orang punya pemikiran yang negatif. Tetapi kita mengucap syukur bahwa firman itulah yang selalu membangkitkan kita. Sebab itu saudara, apapun keadaan kita jangan tinggalkan Tuhan dan tetap datang ibadah. Datang ibadah. Kita bukan datang ibadah karena penilaian manusia. Jangan, saudara. No. Itu yang membuat iman ini stabil, kuat. Orang akan bisa menilai, kok anak Tuhan tapi hidupnya kayak gitu? Kok susah-susah terus? Kok dia nggak ditolong? Itu kan pemikiran manusia. Tetapi pemikiran Tuhan enggak. Ketika Anda dapat menguasai persoalan dan Anda berbahagia, ketika Anda bisa menguasainya, maka itu dikatakan berbahagia. Yang menilai siapa? Manusia? Tuhan yang menilai. Sebab kebahagiaan yang sejati itu hanya datang dari Tuhan. Hanya Roh Kudus yang dapat memberikan kekuatan dan kebahagiaan manakala kita di dalam kondisi yang tidak baik. Artinya di dalam kondisi, saya mau katakan mungkin itu titik yang terendah di dalam kehidupan manusia. In the rock bottom situation. Jadi dalam keadaan titik yang terendah di mana ujian dan pencobaan itu datang. Tetapi Anda tetap setia melayani, tetap setia beribadah, tetap datang kepada Tuhan, tetap memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan lihat kepada jemaat yang ada di Smyrna ini. Dan biarlah ini juga yang menjadi contoh di dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun dalam ujian dan pencobaan, tetapi iman kita selalu ada di dalam keteguhan kepada Tuhan. Puji Tuhan, sebab yang kita mau raih bukan mahkota yang fana, tetapi mahkota kehidupan atau mahkota abadi, mahkota yang kekal. Puji Tuhan. Dan di dalam yang ketiga, kita menghadapi peperangan, ya, peperangan rohani. Untuk menjadi orang yang stabil di dalam rohani, ada 3 hal. Tadi saya katakan ada tantangan, ada pencobaan, dan ada peperangan. Dan kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan yang pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu.
Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahlah keadilan. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Inilah perjuangan yang harus kita lakukan di dalam menstabilkan kehidupan rohani kita. Sehingga yang kita akan hadapi, yang kita akan temui memang hal-hal yang mungkin seringkali tidak secara kasat mata kita tidak lihat ya. Sebagaimana apa yang terjadi di dunia ini, virus corona ini, ya, mata kita nggak lihat virus itu, tetapi dia bisa menyakiti orang-orang, banyak yang menderita sakit. Nah, itu bagian yang harus kita perjuangkan, yaitu bagaimana memperjuangkannya itu. Inilah yang harus kita lawan dengan apa? Dengan iman. Dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu lebih besar. Bahkan dikatakan roh yang ada pada kita itu lebih besar. Sehingga kalau kita kemana-mana, saudara, ya, kita berdoa dulu. Kita bilang, Tuhan tolong saya. Saya mau bertemu dengan si A atau si B, si C. Di dalam perjalanan Tuhan, Engkau lindungi saya. Engkau bungkus dengan kuasa Roh Kudus. Itulah bagian perjuangan kita datang kepada Tuhan untuk melawan ini. Bahkan melawan pemerintah-perintah. Kalau pemerintah sudah memberi aturan, kita nggak bisa melawan. Salah satunya harus tunduk kepada aturan pemerintah. Sekalipun mungkin peraturan-peraturan itu yang seringkali ya mungkin banyak kali yang membuat kita menjadi susah karena ada banyak aturan. Tapi kita harus tunduk untuk hal itu. Jadi melawannya apa? Melawannya dengan taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada pemerintah. Taat kepada penguasa. Untuk kita berjalan di dalam kebenaran. Agar kita tidak berdosa, agar kita tidak salah, sehingga kita terus kuat di dalam Tuhan. Dan yang harus kita kerjakan, yaitu di sini dikatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau kita memiliki perlengkapan senjata Allah, yaitu firman dan Roh Kudus, firman itu selalu ada di dalam hati kita, dan urapan Roh Kudus itu selalu menguasai kita, dikatakan kita mampu untuk melawan. Ini rahasia luar biasa, saudara. Ya, rahasia. Sebab kita harus melawan pada hari-hari yang jahat ini. Dan saya mau katakan, banyak hal yang seringkali juga saya alami di dalam hidup ini. Tetapi saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan itu selalu membela. Jika kita punya mata rohani tertuju kepada Tuhan, kita mau berjuang untuk itu. Untuk melepaskan, untuk melawan hal-hal yang jahat itu. Dengan kekuatan kita nggak mampu, tapi ada firman dan Roh Kudus. Sebab itu selalu berulang-ulang saya katakan bahwa apalagi di hari-hari yang jahat, di hari-hari yang terakhir ini, hanya firman dan Roh Kudus yang dapat menolong saudara dan saya untuk kita memiliki kestabilan rohani atau ketetapan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Namun Tuhan katakan semuanya itu diserahkan kepada saudara dan saya. Diserahkan kepada saudara dan saya. Apakah kita mau memakai senjata
perlengkapan senjata Allah, sebab hal-hal yang kita hadapi dikatakan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi roh-roh di udara, kuasa-kuasa kegelapan yang akan merusak iman anak-anak Tuhan. Kalau orang yang gak dekat Tuhan sih, saudara, iblis gak akan menggoda. Tetapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan justru itulah yang selalu mau dicari. Bagaimana supaya imannya itu jatuh. Terlebih orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Tapi kita mengucap syukur, firman Tuhan ini datang kepada saudara dan saya sore hari ini, untuk terus berjuang mempertahankan kestabilan iman kita, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Sebab peperangan yang kita hadapi adalah membuat kita maju, membuat kita naik, membuat iman kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Sekalipun sebagai manusia, ya, kita bukan robot yang bisa berjalan tenang. Tetap sebagai manusia, ya, kadang-kadang naik turun, jatuh bangun. Tetapi itulah proses yang kita harus terus berjuang, sehingga reaksi yang kita akan berikan kepada Tuhan tetap setia kepada Tuhan. Karena tadi dikatakan bahwa kita berjuang untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Setiap ujian ada upah. Ketika kita mendekat terus kepada Tuhan, ada upah akhirnya nanti, mahkota kehidupan itu. Puji Tuhan, Ibrani 10 ayatnya yang ke-32. Ibrani 10 ayatnya yang ke-32. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Haleluya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Jadi ketika kita mulai mengenal Yesus, ketika kita mungkin mulai menjadi anak Tuhan, yang mungkin dulunya kehidupan kita kehidupan yang secara materi bisa saja diberkati luar biasa. Itu pandangan manusia. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan, kita diproses untuk kita boleh menjadi sempurna di dalam Tuhan. Di ayat yang mungkin kita seringkali menjadi tontonan atau cercaan atau menjadi pembicaraan orang. Oh, dulu dia hebat, dulu dia kaya, dulu segala macam. Tetapi sekarang ketika kita sudah mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan, kok hidupnya seperti ini? Tidak apa-apa, saudara. Sebab itu bagian dari proses untuk menjadi sempurna. Sempurna di dalam apa? Sempurna di dalam iman kita kepada Tuhan. Sehingga itulah yang dikatakan stabil. Sebab itulah yang dikatakan kita tetap ada di dalam Tuhan. Dan yang terakhir di sini ayat ke-35 tadi, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya.
Puji Tuhan, biarlah ini menjadi berkat buat kehidupan saya dan saudara. Di dalam menghadapi ujian, tantangan, peperangan di dalam kehidupan kita, biarlah kita menjadi stabil. Biarlah iman kita menjadi stabil. Dan untuk menjadi stabil, yang paling penting bahwa kita tetap beriman kepada Tuhan. Jadi iman itu yang harus terus dibangkitkan untuk kita menjadi stabil di dalam Tuhan. Puji Tuhan, berhubung karena waktu yang tidak mengizinkan, maka saya akan tutup di dalam 2 Korintus 5. Kita lihat, saya tutup ya di sana, 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Puji Tuhan, biar hidup kita adalah hidup yang percaya kepada Tuhan, bukan karena melihat. Tetapi kita tahu bahwa sekalipun kita tidak melihat Allah secara fisik, tetapi Dia adalah roh, dan Dia ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Dia melihat apa yang saudara alami, apa yang kita rasakan. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana firman sudah datang kepada jemaat yang ada di Smyrna. Puji Tuhan, biarlah iman kita tetap stabil di dalam mengiring akan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati.